Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Islam dalam mencintai seni. Tapi aku disclaimer di awal ya, bahwa materi di dalam video ini aku ambil dari sebuah buku karangan Profesor Dr. Haji Saifullah dan Dr. Febri Yulika yang berjudul Sejarah Perkembangan Seni dan Kesenian dalam Islam. Ini dia bukunya, halaman 3, ini dia babnya. Buat kalian yang punya penjelasan lain atau ahli di bidang ini bisa langsung aja komen di bawah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan lain sebagainya. Dan nggak perlu panjang-panjang lagi, langsung aja let's go. Seni secara umum memiliki arti halus, indah, dan enak. Dalam bahasa Inggris, seni biasa disebut art. Art sendiri ternyata dari bahasa Yunani yang memiliki arti adanya kemampuan atau kebolehan dalam segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang memberikan kesan estetika. Sedangkan dalam bahasa Arab, seni ialah al-funun yang berarti jenis-jenis atau bentuk-bentuk. Seni sendiri terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada seni bahasa, lalu ada seni kaligrafi, seni lukis, seni musik, seni ukir, dan seni suara. Tapi di video kali ini aku pengen kalian fokus dulu ke pembahasan mengenai seni lukis. Aku ingetin di awal ya bahwa video ini tuh banyak banget nama-nama asing. Kalian nggak perlu hafal juga, yang penting kalian tahu alurnya. Oke? Sekarang kita masuk ke sejarah dan perkembangan seni dalam Islam. Seni lukis yang merupakan hasil seni rupa Islam pertama kalinya itu ditemukan di Istana Umayyah, tepatnya di Padang Pasir Syriah. Jadi ingat ya, yang pertama itu ditemukan di Istana Umayyah. Istana Umayyah sendiri itu terdiri dari beberapa istana. Nah, di salah satu istananya itu terdapat seni lukisan. Yang diantaranya itu terdapat di Istana Qusair Amro tahun 724 Masehi. Lalu yang kedua di Istana Qasr Al-Khair As-Sarki tahun 728 Masehi. Dan yang ketiga di Istana Kirbat Al-Mafjah tahun 743 Masehi. Karya-karya tersebut berupa lukisan-lukisan dinding yang biasa disebut fresko. Nah, di dalamnya itu terdapat kayak lukisan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ditemukan lagi yang kedua ini di Istana Abbasiyah. Ingat ya, yang pertama itu di Umayyah, yang kedua di istananya Abbasiyah, yakni di Istana Jausak Al-Kangani tahun 833 Masehi. Kebetulan yang mendirikan Istana Jausak ini merupakan seorang dari salah satu penguasa di Abbasiyah yang bernama Kalips Al-Mutasim. Di dalam lukisan dinding tersebut memuat gambar dua orang wanita yang sedang berdansa. Lalu selanjutnya lukisan-lukisan itu tidak hanya pada dinding-dinding istana, melainkan sebagai seni kerajinan seperti keramik, kain tenun, dan permadani, biasanya berupa gambar makhluk hidup kayak manusia, hewan, tumbuhan, bahkan ada sedikit kaligrafi Arab. Seiring berjalannya waktu, seni lukis itu mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat, di mana pada awal abad ke-11 muncullah seni lukis miniatur. Ingat ya, seni lukis miniatur berupa makhluk hidup di Mesopotamia dan Persia. Jadi pada masa itu lukisan tidak lagi pada dinding-dinding istana dan seni kerajinan, melainkan tidak berada di atas kertas yang berupa buku-buku. Jadi pada dasarnya seni lukis miniatur itu sama seperti gambar ilustrasi pada sebuah buku. Jadi kalau masa sekarang itu menyebutnya gambar ilustrasi, kalau pada awal abad ke-11 itu menyebutnya seni lukis miniatur. Penyebutannya saja yang beda, cuman hasil produknya itu sama. Dari buku-buku yang memuat seni lukis miniatur, terciptanya dua buku yang menjadi buku terbesar dalam sejarah kesenian seni, yakni Magamat dan Kalilawatimah.
Selain dua buku tersebut, ada juga buku-buku yang gak kalah penting, seperti contohnya Kitab Al-Ghani, di mana buku tersebut memuat pengetahuan tentang seni musik dan seni suara. Lalu ada Kitab Manafi Al-Hayafan yang memuat tentang pengetahuan hewan dan tumbuhan. Lalu yang terakhir ada Dawal At-Atibah, di mana berisi pengetahuan tentang kekatiban. Seni lukis miniatur itu mengalami perkembangan sangat-sangat pesat, bukan hanya di Mesopotamia dan Persia saja, melainkan berkembang ke Syria, Turki, dan India. Munculnya seni lukis miniatur ini membawa dampak yang positif. Hal ini ditandai dengan munculnya seniman miniatur yang sangat terkenal, atau pada masa sekarang disebut ilustrator, seperti Al-Hariri, Diyarbakir, Ahmed Musa, Mehmet Syakalem, Ibnu Baktishu, Rashid Al-Din, Muhammad Huyasin, Mir Said Ali, dan Abdul As-Samad. Gimana menurut kalian tentang sejarah dan perkembangan seni lukis Islam pada masa dulu? Apakah menambah pengetahuan kalian tentang kesenian? Jangan lupa komen di bawah, dan terima kasih buat kalian telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.